Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Nina Lucy, kemudian Sastra Arif, Menteri Nirwana, dan Indi Sarwani. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan metode untuk sistem dan persamaan diferensial biasa orde tinggi. Namun sebelum kami lebih detail dalam menjelaskan metode-metode apa saja yang digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa orde tinggi, sebelumnya kami ingin menjelaskan apa saja istilah yang biasa digunakan dalam persamaan diferensial. Dari slide ini kita bisa melihat yang pertama adalah order atau biasa disebut dengan tingkat. Nah, kalau dalam satu persamaan diferensial, order itu adalah tingkat turunan tertinggi persamaan diferensial tersebut. Biasanya ada order tingkat kedua, order tingkat ketiga. Pada order tingkat kedua, misalnya kita bisa lihat persamaan D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah DY per DT sama dengan 0. Kemudian untuk order ketiga, misalnya dx per dt sama dengan x, d pangkat 3x per dt pangkat 3. Kemudian yang selanjutnya adalah degree atau biasa dikenal dengan derajat. Derajat satu persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan yang tertinggi di dalam persamaan diferensial tersebut. Di slide kita bisa melihat contoh dari penggunaan derajat pada derajat tingkat kedua. Dalam kurung D pangkat 3Y per DX pangkat 3 kuadrat ditambah sin X D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 8X kuadrat Y per 3X ditambah Y kuadrat. Di slide juga kita bisa melihat bentuk umum dari derajat yang digunakan. Kemudian pada slide ini kita bisa melihat bahwa ternyata persamaan diferensial biasa itu berbeda dari persamaan diferensial atau hanya persamaan diferensial. Kalau misalnya persamaan diferensial itu terdiri dari variabel tak bebas dan variabel bebas, sedangkan untuk persamaan diferensial biasa itu ternyata hanya terdiri dari satu variabel bebas. Kemudian dalam pemaparan metode yang digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa orde tinggi, kami akan memaparkan 4 metode yang digunakan. Yang pertama adalah Euler method for system. Kemudian yang kedua adalah Runge-Kutta method for system. Yang ketiga Runge-Kutta-Nistra method atau biasa dikenal dengan RKM method. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Becquerel-Euler for system atau Swift system. Untuk pemaparan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Ada 4 metode penyelesaian orde untuk orde tinggi. Yang pertama, Euler method for system. Yang kedua, Runge-Kutta method for system. Yang ketiga, Runge-Kutta-Nistra method RKN method. Yang keempat, Becquerel-Euler method for system, Swift system. Persamaan untuk orde 1, Y aksen, yaitu Y aksen sama dengan F dalam kurung XY, Y dalam kurung X0 sama dengan Y0. Persamaan untuk orde ke M, Y pangkat M sama dengan F, X, Y aksen 2, sampai Y M kurang 1. Euler method for system dikenal pula sebagai metode satu langkah. Perbedaan Euler dengan metode yang lain adalah perbedaan dalam menetapkan atau memperkirakan slope atau gradien yang dipakai untuk mengeksploitasikan nilai lama YI ke nilai baru Y1, YI tambah 1 dalam selang H. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya lagi. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu contoh dari pengaplikasian metode Euler. Dari contoh pada slide,
kita akan menyelesaikan persamaan pada sistem Pegas dengan menggunakan metode Euler. Di mana step H sama dengan 0,1 dimulai dari X nilainya 0 sampai 1. Dengan persamaan pada sistem Pegas ini yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 0,75Y sama dengan 0 dan Y 0 sama dengan 3 dan Y aksen 0 sama dengan 2,5. Solusi dari persamaan ini dengan menggunakan metode Euler berupa Y N plus 1 sama dengan YN ditambah HF XN YN. Persamaan ini convert menjadi Y aksen 1 sama dengan F1 X Y1 Y1 sama dengan Y2. Y aksen 2 sama dengan F2 X Y1 Y2 sama dengan min 2 Y2 dikurang 0,75 Y1. Dengan demikian diperoleh nilai Y1 N plus 1 sama dengan Y1N ditambah 0,2 Y2N. Sedangkan Y2 N plus 1 sama dengan Y2N plus 0,2 dalam kurung min 2YN dikurang 0,75 Y1N. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini atau dalam hal ini disebut sebagai nilai eksat yaitu Y sama dengan Y1 sama dengan 2E pangkat min 0,5X ditambah E pangkat min 1,5X. Sedangkan Y aksen atau Y2 sama dengan min E pangkat min 0,5X dikurang 1,5 E pangkat min 1,5X. Selanjutnya, nilai dari kalkulasi tersebut dituangkan dalam tabel yang dapat memudahkan kita dalam membandingkan error yang dihasilkan. Dengan memasukkan nilai X pada persamaan Y1, Y1 eksat, Y2, dan Y2 eksat, maka diperoleh nilai seperti pada tabel, di mana N merupakan jumlah iterasi yang dihasilkan yang dimulai dari Xn 0 sampai dengan 1. Next. Selain dari metode Euler, metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yaitu Rouch-Kutta method, yang dimana pada umumnya disebut sebagai RK4 atau metode Rouch-Kutta klasik. Pada metode ini terlebih dahulu ditentukan nilai awal atau initial value Y X0 sama dengan Y0 dan step N mulai dari 0, 1 sampai N kurang 1 kita menentukan 4 koefisien yaitu K1, K2, K3, K4. Adapun nilainya dari koefisien K1, K2, K3, dan K4 tertera pada slide, di mana K1 merupakan kemiringan pada awal interval menggunakan Y atau metode Euler. K2 merupakan kemiringan pada titik tengah interval menggunakan Y dan K1. K3 merupakan kemiringan di titik tengah tetapi sekarang menggunakan Y dan K2. Sedangkan K4 merupakan kemiringan pada akhir interval menggunakan Y dan K3. Sehingga diperoleh solusi persamaan dengan menggunakan metode ini yaitu Y N plus 1 sama dengan YN plus 1 per 6 K1 ditambah 2 K2 plus 2 K3 tambah K4. Dengan menggunakan metode Rouch-Kutta ini lebih teliti dibandingkan dengan metode Euler sebelumnya, dan pada metode ini tidak memerlukan suku derivatif atau diferensiasi. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan penjelasan teman saya. Setelah sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan, tentang dua metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tingkat tinggi. Nah, di awal tadi disebutkan tentang metode Euler dengan kelemahannya, kemudian dikembangkanlah menjadi metode baru yang namanya Runge-Kutta method. Nah, kemudian seorang peneliti
yang bernama mathematician peneliti namanya E.J. Nystrom, makanya namanya juga Runge-Kutta Nystrom. Dia mengembangkan RK metode ini. Sebenarnya bukan untuk menggantikan metode yang ada, namun RK atau Runge-Kutta yang Nystrom ini memang digunakan khusus untuk mengatasi atau menyelesaikan persamaan diferensial orde 2. Nah, makanya kalau kita lihat persamaan yang diberikan oleh Runge-Kutta Nystrom ini hampir sama dengan persamaan yang diberikan oleh persamaan diferensial menggunakan Runge-Kutta yang biasa yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk, jadi di sini yang kami mau stretching bahwa Runge-Kutta Nystrom ini adalah salah satu jenis metode yang khusus, tidak menggantikan Runge-Kutta yang sebelumnya, tapi dia memang khusus untuk orde 2, diferensial biasanya, orde tinggi. Nah, kemudian kami lanjutkan ke metode yang keempat, yaitu backward Euler method. Beberapa literatur juga dikatakan bahwa sebenarnya backward Euler method ini lanjutan dari Runge-Kutta. Ada juga yang mengatakan bahwa dia Euler method, tapi dia versi implisit. Jadi kalau Euler biasa ada eksplisit, kalau ini lebih implisit. Di mana letak implisitnya? Kalau kita lihat persamaan diferensial Euler, persamaannya pasti yn tambah 1 sama dengan yn tambah hf dalam kurung xn, yn. Kemudian di sini untuk eksplisitnya itu, untuk implisitnya itu, maka di sini dikembangkan rumusnya menjadi yn tambah 1 sama dengan yn tambah hf xn tambah 1, yn tambah 1. Jadi kalau untuk backward Euler ini dia digunakan untuk stiff artinya persamaan diferensial yang kaku, yang di sini diharapkan bahwa sebenarnya semakin tinggi nilai H itu harusnya menghasilkan nilai error yang harusnya semakin rendah. Makanya kenapa kita gunakan backward Euler. Dan salah satu beberapa aplikasi dari backward Euler ini bisa kita lihat pada penyelesaian permasalahan vibrasi, electricity circuit, sama persamaan untuk permasalahan penyelesaian masalah chemical reaction. Ya seperti itu. Itu dari kami, backward Euler sama Runge-Kutta Nystrom. Kami kembalikan ke teman kami, Saudari Nurnaningsih, untuk menyelesaikannya. Ya, terima kasih atas pemaparan yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini kami dalam persamaan diferensial biasa orde tinggi itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama tadi Euler method for system, yang kedua Runge-Kutta method for system, yang ketiga Runge-Kutta Nystrom method atau biasa disebut dengan open method, dan yang keempat atau yang terakhir adalah backward Euler for system atau system. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.